Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Halipia dengan NPM 240691240006 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, pendahuluan. Dapat kita lihat bahwa kepemimpinan bukan sekedar posisi atau jabatan. Kepemimpinan adalah proses, artinya terjadi interaksi antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Tujuannya adalah mencapai hasil bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Jadi, seseorang bisa menjadi pemimpin tanpa harus memiliki jabatan formal, selama ia mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian pemimpin. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku dan arah tindakan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin yang baik bukan hanya memerintah atau menyuruh orang lain. Pemimpin harus memberikan contoh terlebih dahulu. Karena dalam banyak penelitian disebutkan bahwa pengikut lebih mudah percaya pada pemimpin yang konsisten antara perkataan dan tindakannya. Jadi, inti peran pemimpin adalah mempengaruhi dengan keteladanan, bukan dengan paksaan. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mereka bekerja dengan semangat dan komitmen untuk mencapai visi bersama. Pada bagian ini, yang perlu ditekankan adalah kata proses. Artinya, kepemimpinan berkembang dan belajar seiring pengalaman. Seorang pemimpin tidak langsung hebat, tetapi dibentuk melalui pembelajaran, tantangan, dan interaksi dengan orang lain. Jadi, kepemimpinan bukan bakat saja, tetapi bisa dipelajari. Dalam Islam, memberikan pedoman dalam kepemimpinan. Salah satu ayat yang sering digunakan sebagai landasan adalah Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini memberikan dasar bahwa dalam Islam kepemimpinan adalah amanah. Artinya bukan sekedar tugas, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual. Pemimpin harus menempatkan hak orang lain secara adil, bukan berdasarkan favoritisme atau kepentingan pribadi. Prinsip ini sangat penting sebagai pondasi etika kepemimpinan. Yang selanjutnya ada karakteristik pemimpin efektif. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki integritas, etika tinggi, dan kemampuan komunikasi, serta sikap empati terhadap anggota kelompok. Yang pertama yaitu integritas. Pemimpin yang berintegritas dipercaya karena jujur dan konsisten. Yang kedua yaitu komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, perintah bisa salah dipahami dan tujuan sulit dicapai. Yang ketiga yaitu empati. Pemimpin harus memahami kondisi dan perasaan anggota, bukan hanya hasil yang ingin dicapai. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pemimpin harus berani mengambil keputusan, terutama dalam keadaan sulit. Karakter-karakter ini menjadi syarat penting agar pemimpin mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan. Ada otoriter, demokrasi, transformal, dan situasional. Yang pertama, otoriter. Cocok dalam kondisi darurat yang membutuhkan keputusan cepat.
Yang kedua yaitu demokratis. Cocok jika organisasi ingin melibatkan anggota dalam pemikiran dan kreativitas. Yang ketiga yaitu transformasional, fokus pada perubahan dan motivasi, cocok untuk organisasi pendidikan atau pengembangan SDM. Dan yang keempat yaitu situasional. Ini gaya paling fleksibel karena pemimpin menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggota. Tidak ada gaya yang paling benar, yang terbaik adalah gaya yang sesuai situasi. Yang selanjutnya yaitu tantangan kepemimpinan di era modern. Pemimpin masa kini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan teknologi, keberagaman budaya, generasi yang lebih kritis, dan tuntunan transparansi. Pemimpin masa kini harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Generasi sekarang lebih kritis dan ingin kebebasan berpendapat. Selain itu, teknologi menuntut pemimpin untuk cepat, transparan, dan inovatif. Jika pemimpin tidak mau belajar dan berubah, maka dia akan tertinggal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada materi kali ini dapat kita simpulkan bahwa hakikat pemimpin dan kepemimpinan terletak pada kemampuan memberi arah, motivasi, dan keteladanan untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bukan sekedar pemegang kekuasaan, melainkan menjaga amanah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemajuan kelompok. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.